Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Evi Ernawati, dengan NIM 7211419005. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua proyek, yaitu proyek 3 dan proyek 4. Kita langsung masuk aja ke materi proyek 3, yaitu tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri atas dua bagian, yaitu kepala yang tugasnya memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Yang kedua, yaitu ada bagian tubuh yang fungsinya itu memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Judul ini ditampilkan paling atas pada baris biru di browser web. Di atas informasi halaman web itu sendiri. Sebagian besar informasi di bagian kepala tidak pernah dilihat oleh orang yang membuka halaman web. Nah, sedangkan bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web. Gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Pada bagian tubuh tertulis perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Perintah awalan dan akhiran sehingga peranti lunak browser web mengerti perintah apa saja yang harus diaplikasikan untuk isian web tertentu. Selanjutnya, membuat dokumen Notepad. Nah, dokumen Notepad pendek dapat digunakan untuk membuat halaman web. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Selanjutnya, berikan daftar lokasi dan membuat tabel berisikan harga-harga. Nah, membuat tabel di HTML memang sederhana, tapi membutuhkan banyak ketelitian. Selanjutnya, menyimpan contoh. Kita harus menyimpan dokumen ini sebagai file HTML. Default dokumen ini di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file.txt adalah dokumen teks dan ekstensi file.txt akan ditambahkan secara otomatis pada nama file. Jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks, browser tidak akan menerjemahkan dokumen teks tersebut. Selanjutnya, melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, kita dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Kita tidak perlu menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika kita melihat file dengan browser web. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pengguna Notepad. HTML cukup mudah dipelajari, tetapi pembuatan kodenya bisa jadi amat menyulitkan dan kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Selain itu, kekuatan manajer terletak pada bakat bisnisnya dan bukan pada keahlian membuat kode HTML. Sedangkan kelemahannya, yaitu membuat halaman web dengan editor seperti Notepad, adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Selanjutnya, yaitu materi tentang proyek 4 yang akan menjelaskan tentang formulir survei web atau HTML siswa. Nah, bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti proyek 3. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Perlu diingat bahwa garis bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML. Untuk halaman web perintah form, dan form memberitahu browser web bahwa halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna tanpa perintah ini untuk memulai dan mengakhiri formulir. Halaman web tidak dapat mencatat informasi dari pengguna. Selanjutnya, menyimpan contoh. Nah, kita harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file.txt. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file tersebut. Disimpan dalam bentuk teks browser, web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks tersebut. Selanjutnya, melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan,
Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Kita tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika kita melihat file kita dengan browser web. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.